Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 13 Agustus tahun 2025. Kemarin ya masih sesuai prediksi ya, hanya terjadi kenaikan berupa koreksi. Setelah ada impulsif bear, wajar ada koreksi dan ternyata kemarin koreksinya nggak tinggi, tidak sampai retracement kedua. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Dan hari ini open di atas sebelumnya, ya seharusnya dia kalau ngomong per hari, seharusnya dia hari ini naik, tarik busur turun dulu baru naik. Cuma saya ragukan itu. Karena secara weekly itu sudah anomali down. Dan biasa daily itu akan ngalah sama weekly. Ya kemungkinan dia akan ya lari-lari di bawah ini. Apalagi hari ini tidak ada kalender ekonomi. Jadi ya mungkin tidak ada trigger. Tapi jangan salah ya, ini yang Senin itu juga nggak ada kalender ekonomi rilis data. Cuma ya banyak isu-isu yang digoreng gitu, termasuk perdamaian Rusia Ukraina sehingga harga emas jatuh. Nah kemarin gorengannya diingatkan lagi bahwa akan kemungkinan suku bunga dipotong sedikit naik, tapi sepertinya selera terhadap emas kurang, jadi tetap naiknya nggak seberapa tinggi. Nah hari ini pun ya walaupun gap up tapi coba diseret turun lagi ya. Nah, kita lihat untuk yang 4 jam. Nah, di sini 4 jam. Nah, ini penurunan Senin, kalau ini kan Selasa ya. Jika ditarik, nah ya kan nggak sampai retracement kedua, hanya di kisaran retracement 1, 55. Retracement 2-nya di 88. Itu sama sekali nggak disentuh. Ada peluang hari ini lanjut turun ke bawah ya. Turun ya ke bawah sih. Maksudnya bearishnya akan lebih kuat. Hanya saja ada peluang market dua arah kayak kemarin. Kemarin dua arahnya agak kebangetan ya, sideways banget. Jadi selama nggak jauh. Jadi yang scalping, yang buy maupun sell di tengah itu dapat semua. Yang sell di atas ya jelas dapat, buy di bawah ya jelas dapat. Tapi kan jarang ya, buy dan sell di tengah dapat semua itu jarang. Ini benar-benar dua arah kemarin ini. Nah hari ini pun peluangnya juga sepertinya dua arah. 4 jam sudah sangat oversold. Kalau satu hari tadi kan nih netral ya, menghadap ke bawah ya, belum oversold, jadi ada peluang lagi untuk lanjut turun. 4 jam masih di oversold, maka wajar jika dinetralkan dulu, bukan berarti naik ini. Kalau melihat bentuknya seperti ini, sepertinya sekedar dinetralkan aja ini. Kemudian di 1 jam ada di kondisi netral. Ya, pagi jam 7 penurunannya tajam. Jam 8 menuju jam 9 balik hijau. Ini gapnya hari ini sudah tertutup sih ini sebenarnya. Jadi hari ini kalau turun kemungkinan ke ini, ke angka 30 lagi ya kemungkinan kalau turun. Supportnya ada di 30. Kemudian langsung support resisten ya. Berikutnya agak dalam di 300. Bukan 300 sebenarnya. Sini dulu 15. 300 boleh dianggap, walaupun sebenarnya lebih rendah lagi supportnya di 84 ya, nggak apa-apa deh 300 dianggap. Kemudian 84 atau ya yang 300, yang 300 tadi bisa sampai turun lagi ke 95 ya. Kalau tembus lagi berarti ke ini 83-an. Ya 80 lah, dan bawahnya kan 81 ya. Kemudian ke sini ke 69, 70 lah, anggap aja 70. Nah, kira-kira seperti itu untuk supportnya yang saya pikir akan dikejar. Kemudian kalau dia berhasil recovery naik lagi, ini resisten kemarin ya, 58 sampai 60 gitu aja ya. Ada resisten 60, kemudian resisten berikutnya di 80, resisten berikutnya 400 lah, anggap aja seperti itu. Kebetulan ya ini ya selisih 20 20 20 dan itu sebenarnya penggenapan saja.
Nah, sekali lagi untuk hari ini peluang turunnya masih besar nih. Kalau kita lihat 1 jam, kita ambil mulai tanggal 8 nih, 3 hari belakang. Kita lihat mulai tanggal 8, ini tanggal 8 tengah malam tapi ya. Saya bawa ke sini. Trennya ini kuat turun. Kalau tak mundurin bahkan sampai yang ini ya, yang sebelumnya ini, low sebelumnya. Atau kalau perlu ke sini yang sejajar gitu dengan dia. Ini trennya masih cenderungnya turun. Kalau di 4 jam sama sih mestinya. Kita lihat ini ya, sebelumnya di sini ya. Jadi saya ambil di sini. Sambil dari sini top sebelumnya 4 jam kalau dari sini masih cenderung naik, tapi kalau diambil dari sini coba low sebelumnya masih cenderung naik. Kalau 1 hari, nah ini yang unik. Mulai beda-beda. Nah, kalau 1 hari kita lihat untuk 1 minggunya. Sekarang tanggal 13, berarti kita cek 13 bulan Juli. Hari Minggu ya, 13-nya kita mulai di 14. Masih naik tapi tipis. Kalau kita buat 3 bulan, berarti Mei tanggal 13, masih cenderung naik. Ya, artinya jangka panjang sih memang naik ya. Tapi untuk short termnya ini kan ya 3 bulan masih belum jangka panjang ya, 3 bulan masih ini, masih mid trend gitu, triwulan. Kalau semester masih naik ya, kelihatan banget trennya naik. Nah, untuk jangka pendeknya itu cenderungnya turun. Target-target turunnya sudah saya sebutkan tadi ya, tidak usah saya ulang, nanti malah bingung lagi. Yang pasti nih, kita lihat time frame kecil karena kita transaksi di intraday. Kalau intraday itu ya melihat 1 hariannya itu cuma untuk jangka panjang sebenarnya. Kalau intraday itu lebih bagus lihat di 4 jam ke bawah. 4 jam, 1 jam 15 menit. Kadang 4 jam diabaikan juga nggak apa-apa, karena kan benar-benar intraday. Nah, sekarang ini kalau ditanya zona sell, saya pikir di sini ya di antara 51 sampai 54 ini sepertinya zona sell, apalagi nanti kalau didukung dengan stokastik yang overbought ya. Anda bisa sell di sini. Kemudian tunggu turun. Tapi ingat ya, kalau intraday jangan pakai target yang besar-besar. 3 sampai 5 dolar juga bagus. Kalau bisa 8 ya rezeki gitu. Karena kan intraday ya. Tren yang kecil-kecil kayak gini nih, short term, namanya short term, berubahnya juga bisa short gitu, bisa cepat maksudnya. Jadi kalau Anda transaksi scalping intraday, bahkan ada yang intra hour loh, gila itu, cepet banget, harus segera keluar, profit keluar, intinya seperti itu. Zona buy kalau dilihat 15 menit ini saya nggak suka dengan 15 menit ya. Zona-zonaan tuh biasanya minimal 4 jam. Tapi 4 jam kita itu zonanya ya deket aja. Berarti di sini kalau 4 jam zonanya. Aduh, sorry. Dan itu udah nggak fresh. Justru di 54 sampai 60. Tapi saya pikir di atas 50 bisa siap-siap sell deh. Kalau buy-nya, nah di sini di bawah 43 zona buy. Tapi sekali lagi nih, ini ya, tetap hati-hati ya, lihat stokastik juga ya. Di bawah 40 lah, ini 42 sekitar itu. Anda bisa siap-siap buy, tapi sekali lagi lihat-lihat juga stokastik dan segera keluar. Prinsipnya segera keluar gitu aja. Jadi dalam trading ini memang siapa cepat dia dapat gitu, boleh dibilang kayak gitu. Anda nggak boleh takut-takut dan juga nggak boleh terlalu serakah atau greedy. Memang musuh terbesar trading itu adalah rasa takut dan serakah. Dikumpulin jadi satu, FOMO, fear of missing out. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Seperti biasa saya ingatkan kembali,
Tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.